Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum iya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 122. Allah mengingatkan bahwa jangankan menyakiti, punya keinginan untuk merugikan umat Islam saja itu sudah dosa besar. Idh badalum min idh qablahu. Idh hammat. Baru hamma saja ada terlintas di benak untuk menyulitkan umat Islam, itu sudah dosa besar. Al-Quran surah Ali Imran ayat 122. Hamma itu qala ba'duhum maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fakhatirum fahadithun nafsi fastami'ah yalihi hammum fa'azmum kulluha rufi'an siwal akhi rifa fihil ahdu qad waqa'a. Maratibul qasdi. Keinginan itu ada 5. Pertama hajis. Hajis itu semacam lintasan di benak kita. Zakaru fakhatir. Maka yang nomor 2 itu khatir. Itu sama, lintasan. Semakin dekat kepada lintas semakin besar. Fahadithun nafsi. Yang ketiga hadithun nafsi. Sama lintasan juga. Sudah melintas di dalam benak. Semakin besar. Fastami'a yalihi. Yang keempat hammun. Nah, ham di situ. Idhammat.
baru terlintas punya keinginan untuk menyulitkan umat Islam saja, itu sudah dosa besar. Fa'azmun, apalagi sampai azam. Yang kelima azam. Jadi yang pertama hajiz, yang pertama hadis, yang kedua khatir, yang ketiga hadisun nafsi, yang keempat hammat, yang kelima azam. Faidha azam tafatawakkal ala Allah. Innamal a'malu bin niyat. Hadis Bukhari. Jadi id badalum min id qablahu hammat, ketika punya keinginan ta'ifatani, apa dua kelompok, minkum dari kalian umat Islam. Ada kelompok umat Islam, sayap juang sebelah kanan dan kiri, punya keinginan untuk berkhianat kepada Nabi. Itu sudah dosa. Namun demikian Allah mengingatkan bahwa minkum, sedosa-dosanya umat Islam, itu masih saudara kalian. Kalau bisa dibantu supaya dia tidak terjerumus kepada pengkhianatan, perbuatan maksiat. Tapi kalau bisa, kalau kamu menjadi oknum penguasa, maafkan itu kekurangannya, ditutupi kekurangannya, bukan malah dicari-cari. Apalagi kalau bangga kalau sampai memanjarakan seseorang. Target harus dipenjara, target harus dibubarkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Takutlah kepada Allah. Di mana Al-Qur'an? Di mana Nabi? Di mana As-Sunnah? Di mana keimanan kita? Ta'ifatan hammat ta'ifatan Banu Salamah. Yang pertama. Ini dari Khazraj. Madinah. Sahabat dari Madinah. Banu Salamah. Dari kalangan Banu Salamah. Kelompok Banu Salamah. Wa Banu Harithah. Ini dari Aus. Sahabat Ansor yang dari Aus. Ini termasuk yang dari Mekah, dari Muhajirin. Nah, ini yang dari Muhajirin, ada yang dari Khazraj, ada yang dari Aus. Lalu nanti ada yang ikut-ikut dari sahabat Ansar. Kami ulangi ya. Idhammat ta'ifatani minkum. Ketika dari sahabat Muhajirin, ini dari Banu Salamah, Khazraj, dan Banu Harithah. Dari Aus, ini dari Muhajirin, ada yang mau berkhianat. Ini janahal askar. Jadi kekuatan sayap kanan kiri, pembela Nabi, penjaga, pengawal. Ini aparat, askar itu aparat. Antafshala hammat, antafshala untuk mundur. Ketika dia mundur, maka akibatnya bukan hanya untuk dia, tapi melemahkan. Itu fashala, tafshala itu melemahkan semangat perjuangan umat Islam. Jadi mengurangi dan dapat melemahkan semangat perjuangan umat Islam, itu juga dosa besar. Antafshala. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain itu fatabshala wa tadhhabari hukum. Dapat lemah, harga diri, kekuatan juga akan rontoh apabila kita berantakan sesama umat Islam. Antafshala, oleh karena itu tasnya dua. Antajbuna, menjadi penakut dan akan menakut-nakuti sahabat yang lain. Jadi dia takut untuk berjuang, takut untuk bicara. Ketika kita membuat sikap, membuat aturan yang membuat umat Islam takut bersuara, itu juga dosa besar. Antafshala. Hammat, keinginan, lintasan untuk membuat umat Islam takut bicara, itu dosa besar. Hammat antafshala. Tajibuna anil kitali, takut berjihad, takut bersuara amar ma'ruf nahi mungkar, basyir wa nadhir,
dengan lembut dan tegas, takut, itu dosa. Wa tarji'a, lalu mundur kembali. Lamma raja'a. Itu terjadi, pernah akan terjadi ketika memprovokasi. Pulang Abdullah ibn Ubay, siapa? Sahabat Abdullah bin Ubay. Kita katakan sahabat karena dia kan, definisi sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi. Dia bertemu dengan Nabi, dia beragama Islam. Tapi perbuatannya dia menjadi tokoh munafik, tokoh hoak, menghancurkan umat Islam dari dalam. Abdullah ibnu Ubay al-Munafiq. Allah juga menyampaikan bahwa Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik sampai tidak boleh disolati, itu at-taubah. Wala taqum ala qabri, bahkan kuburannya pun jangan dideketin. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Hidup tapi dianggap tidak berguna. Karena justru hidupnya, jabatannya untuk menyulitkan umat Islam. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wa ashabuhu. Lamma raja Abdullah ibn Ubay al-Munafiq. Jadi al-Munafiq ini yang kami cuma baca ya. Ini tafsir As-Sawi. Ini tafsir As-Sawi juz 1 halaman 176 di sebelah kanan. Kami cuma bacain saja. Kami hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5 baris dari atas. Pas di 6 baris itu al-munafiq. Jadi Allah, nabinya, para rasul, para sahabat itu, para tabi'in, para imam, para ulama itu waktu tegas, waktu lembut. Untuk apa tegas? Supaya umat tahu bahwa itu lobang. Bahwa ini munafik supaya kita tidak terpengaruh. Dengan kita tetap lembut, dengan kita tetap tegas, dengan kita tetap adanya Al-Quran dan As-Sunnah, dengan demikian tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat ulah dari Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Wa ashabuhu, dan teman-temannya. Abdullah bin Ubay ini tidak hanya sendiri. Dia berusaha melemahkan semangat perjuangan umat Islam dengan cara pulang waktu Uhud. Sebelum perang, dia semangat betul. Kita hadapi itu musuh di luar kota, jangan di dalam kota, jangan perang kota. Kita harus jantan. Begitu perang sudah berhadapan-hadapan, tinggal beberapa detik, dia pulang sama teman-temannya. 330. Belum jumlah perempuan yang terpengaruh dengan cara berpikir dan sikapnya, kemunafikannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia ucapannya masih terekam, alama naqtul anfusana. Untuk apa kita bunuh diri? Jadi berjihad, mempertahankan diri, harga diri, menyelamatkan nyawa para sahabat, nyawa Nabi, membantu perjuangan ulama yang lurus dianggap bunuh diri. Oh, bayangkan, itu Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Alama naqtul anfusana wa auladana. Untuk apa kita bunuh diri dan membunuh anak-anak cucu kita? Wa qala li Abi Jabir, dan berkata kepada Abi Jabir As-Sulami, alqa'illahu anshudukumullah fi nabiyikum wa anfusikum. Lau na'lamu qitalan, andai saja kami tahu bahwa ini terjadi peperangan, lattaba'nakum, maka pasti mengikuti. Kenapa kami pulang? Karena menurut kami bukan peperangan ini. Kalau peperangan teorinya, teknisnya nggak seperti ini. Perang nggak ikut, tapi ngomongnya ke sana kemari. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya itu luar biasa. Bagaimana dia cara mengecoh dan berkhianat dan melemahkan semangat perjuangan umat Islam. Saat umat Islam butuh bantuan sebenarnya, saat umat Islam berhadapan dengan musuh waktu Uhud. 3 Hijriah. Fasabbatahumullah. Nabi itu dianggap nggak tahu caranya perang, teknis perang. Belum udah takut, belum dia udah nyalain orang. Mestinya kalau nggak mau ikut perang, udah duduk manis aja di situ, nggak usah ngomong, biarin sahabat-sahabat yang lain yang berperang.
Kan kita ini ada yang bertugas amar ma'ruf, kiai yang lemah lembut santun, yang biasanya dapat uang dan jabatan, ada kiai yang nahi mungkar. Nah, ini yang biasanya dapat bulian, bahkan bisa diusir, ditahan, kalau perlu dibunuh. Mestinya yang tugas amar ma'ruf, ya biarinlah keahliannya. Yang tugas nahi mungkar, biarin. Jadi justru kita mestinya saling dukung, saling membantu, saling menutupi kekurangannya, bukan malah saling mencari kekurangannya. Fasabbatahumullah, tapi mengkokohkan huma kepada keduanya, Banu Salamah dan Banu Harithah, sayap juang pengawal Nabi ini sampai tetes darah penghabisan, kalau bahasa kita, walam yansarifa. Alhamdulillah atas izin Allah, dia nggak mundur selangkah pun. Yang tadinya sahabat dari Muhajirin itu mau mundur karena sempat sebagai manusia biasa sempat bingung dengan sikap yang diambil oleh sahabat Ansor yang bernama Abdullah bin Ubay. Ada yang mengatakan jangan dikatakan sahabat karena munafik. Ada yang mengatakan tetap namanya sahabat karena dia bertemu Nabi, KTP-nya Islam. Ya, begitulah wallahu alam, terserah. Wallahu waliyuhuma. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Wallahu, dan adapun Allah, waliyuhuma, yaitu penolong, pelindung mereka berdua. Dijaga oleh Allah sehingga mereka tidak termasuk kelompok yang berkhianat, tidak terpengaruh dengan ajakan Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Hidup itu pilihan. Kita mau pergi kemana? Ke suatu titik. Ada pilihan, mau jalan tol atau jalan biasa. Ke kanan, ke kiri. Maju ke depan atau mundur ke belakang. Hidup itu pilihan. Ada yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, ada yang sul khotimah. Hidup itu pilihan. Setiap detik, setiap nafas itu pilihan. Tinggal kita mau diisi seperti apa, berbicara apa, tangan kita ini mau memetik apa, mau pencet apa, melihat apa, dengerin apa. Wa 'alallah wallahu waliyuhuma nasiruhuma wa 'alallahi, dan hanya atas Allah. Falyatawakkal, maka hendaklah berserah diri setelah berusaha. Al-mu'minuna, siapa orang-orang bermukmin. Orang kalau betul-betul mukmin maka dia hanya 'alallah. Itu maksudnya. Oleh karena itu wa'alallah ditaruh di depan, hanya kepada Allah. Tapi kalau wa'alallah ditaruh di belakang, itu maksudnya bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada yang lain. Jadi kita berdoa dan berusaha, lalu kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya'ti bihallah. Kalau itu memang rezeki kita, pasti datang. Itu memang pahala kita, dan lain sebagainya. Ali Imran 122. Jangan pernah kita berkhianat, menyakiti, menyulitkan umat Islam. Tafsir As-Sawi, juz 1 halaman 176 dari kanan sampai 177 di sebelah kiri di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dulu mereka itu senang apabila umat Islam itu mendapatkan musibah. Kalau kita tidak boleh, hammat saja tidak boleh. Ayat sebelumnya itu munasabah ayat dengan ayat, kolerasi, hubungan ayat dengan satu. Kalau ayat surah Ali Imran ayat 122, hubungannya dengan ayat sebelumnya 118, 120. Allah menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa mereka itu senang kalau umat Islam itu sedih, sulit, banyak fitnah. Waddu ma anittum qad badatil bawdha'u min afwahihim
wa ma tukhfi sudurhum akbar. Yang perbuatan yang akan mereka lakukan, yang masih dalam rencana, wa ma tukhfi suduruhum akbar, itu lebih besar, lebih banyak. Oleh karena itu hati-hati kita dengan saudara, dengan keluarga, dengan sama umat Islam, itu harus dekat. Jangan dengan mereka kita dekat, dengan sesama umat Islam kita selalu curiga. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Fabi ayyi ahla'i rabbikuma tukadziban. Quran ini kurang jelas apa? Nikmat dan pertolongan seperti apa yang masih kurang? Sudah dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Masih aja kita ini. In tamsaskum hasanatun tasukum. Kalau kita mendapatkan suatu angin segar, benci dia setengah mati. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Sebaliknya apabila umat Islam terkena fitnah, dia bangga tepuk tangan. Coba cek Al-Quran surah Al-Imran mulai ayat 118 sampai ayat 120. Lalu ayat yang kami baca Al-Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Nabi itu sayang kepada siapapun, apalagi kepada umat Islam. Sampai Nabi berdoa, "Ya Allah, kalau bisa beri kesempatan, beri kesempatan." Lalu Allah menyampaikan hiburan saat Nabi sedang luka, sedang Nabi tidak mendapatkan sambutan, dan lain sebagainya. Allah menyampaikan, tugas kamu hanya berdoa dan mengajak melakukan sesuatu yang baik. Mereka itu telah zalim, fa innahum zalimun. Jadi biarlah oleh Allah akan dikasih pelajaran yang sangat tegas. Au yu'adzibahum. Jadi alasannya yu'adzibahum itu karena fa innahum zalimun. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 128 ini juga disalahartikan atau diplesetin oleh pendukung kezaliman. Jadi kita suruh sabar aja. Ya kita suruh membela diri, suruh berjuang, suruh amar ma'ruf, suruh nahi mungkar menurut kekuatan kita. Wa nazala lamma kasarat rubaiyatu sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu gigi Nabi yang di depan nomor 4 dari depan itu pecah. Wa syajja wajuhu, wajah Nabi luka, ditimpuk. Nabi aja ditimpuk, apalagi cuma kiai sama habaib. Ya, kalau sekarang ada ulama yang terzalimi, ya sabar aja dulu. Begitulah seninya hidup. Nabimu dulu, kakekmu dulu seperti itu diperlakukan. Padahal tidak punya salah. Beliau jauh tinggal di Madinah, disamperin jauh-jauh dari kota Mekah untuk ditimpuk. Wa syajja wajuhu yauma Uhud. Kapan itu kejadian? Hari Uhud. Waktu perang Uhud. Wa qala, yang haji ke Mekah atau yang umroh, coba lihat jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara rumah Nabi dengan Gunung Uhud itu kan tidak terlalu jauh, dekat. Sedangkan jarak antara kota Mekah dengan Uhud itu bisa setengah hari. Naik bus setengah hari. Kalau naik kereta lebih cepat. Sekarang, dulu bisa berhari-hari. Bisa 1 pekan. Untuk apa dia jauh-jauh untuk menimpuk Nabi itu? Apa sih salahnya Nabi? Kalau cuma beda agama, apa salahnya orang punya pilihan yang berbeda, jamaah, kelompok, madhab yang berbeda. Kenapa harus kita saling timpuk? Apa nggak capek bermusuhan? Apa ingin meninggal dalam keadaan menzalimi orang? Wa qala, lalu Nabi, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim. Sebagai manusia biasa, Nabi hanya bertanya, salah apa sih saya? Kenapa dia tega? Kaifa hali, bagaimana yuflihu bisa bahagia? Karena dia nggak akan pernah bahagia ketika mereka menzalimi orang, timpuk orang. Apalagi yang ditimpuk itu orang baik, Nabi. Bukan berarti Nabi ngaku orang baik. Kalau saya aja Nabi ditimpuk, apalagi orang biasa. Kira-kira begitu.
Kalau saya aja bisa ditembak, dihukum segala macam, apalagi orang biasa. Bagaimana dia ingin mencari dan mendapatkan kebahagiaan kalau dia tega melukai orang yang belum tentu orang lain itu yang ditimpuk itu salah. Kan belum proses pengadilan toh. Sudah dihukum 100 hari lebih. Lalu kita bangga dengan keadaan seperti itu, lalu kita tidak berduka, tidak berbelasungkawa dengan kematian seseorang di kilometer 60, padahal itu nyawa. Kaifa yuflihu, bagaimana bisa bangga? Aflaha yuflih. Kaumun, siapa kaum? Khobabu, yang telah melumuri. Melumuri wajah nabihim, kepada wajah nabinya mereka. Wajah nabi mereka itu sekal qamar, seperti rembulan. Tapi mereka tega melumuri wajah nabinya, wajah orang tuanya dengan darah. Coba pikirkan, kita tega nggak melumuri wajah ibu kita, ayah kita, abi kita dengan darah? Menetes darah dari wajah nabinya, dari wajah ulamanya, dari wajah orang tuanya. Belumuran darah. Padahal Nabi sudah pakai helm. Tega luar biasa. Helm bukan helm biasa. Bukan hanya helm SNI. Dari baja itu helm. Seperti helmnya aparatur negara TNI. Tapi dasar kebencian telah merasuki seseorang karena hanya beda agama, beda pilihan, ditimpuk sampai giginya rontok, wajahnya luka. Kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim bidam. Bagaimana dia bisa hidup tenang, bahagia kalau dia hobinya melumuri wajah nabinya dengan darah, bidam. Lalu Allah menyampaikan, sudahlah, biar kami yang ngurusi orang yang zalim, akan kami siksa dengan sekeras-kerasnya. Itu yang dimaksud au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kalau kamu tidak takut kepada orang makhluk Allah, hamba Allah yang lemah atau dilemahkan, maka takutlah kepada Allah. Kalian sekarang bisa berbuat apa saja, tapi yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat sekecil apapun dan pasti minta pertanggungjawaban dan balasan sekecil apapun. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Laisa laka minal amri syai'. Lalu Allah menghibur. Bukan menegur Nabi nih. Saya kadang-kadang gimana ya kalau ada yang mengartikan mencela Nabi, padahal ini tasliyah, menghibur. Tugas kamu berdoa, berjuang, itu sudah bagus. Nilai kamu sudah bagus. Dengan demikian kamu ada nilai. Kamu telah memberi contoh yang terbaik. Jangan pernah lelah untuk berjuang, untuk menuntun kepada kebaikan. Meskipun kamu dilukai, karena setan tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah untuk menggoda, mencelakakan kamu. Kalau mereka saja nggak pernah tidur, nggak pernah lelah untuk mencelakakan kamu, kenapa kita berjuang untuk menyelamatkan orang lain? Capek, teruslah berjuang semampu. Laisa laka minal amri syai'. Bal amru lillah. Itu urusan Allah. Ketika kamu sudah mentok, disitulah bantuan Allah. Balil amru lillah. Fasbir. Sabar. Terus berjuang. Au bimakna ila ayyatuba alaihim. Kecuali kalau mereka bertobat, maka gak jadi yu'adzibahu. Karena tidak zalim. Tapi kalau nggak bertobat, iya kalau sempat tobat. Kalau tobatnya diterima. Orang yang terbiasa melakukan kezaliman, dosa sekali, kedua kalinya ketangkep. Sekali nggak terbuka, sekali selamat. Mati dalam keadaan melakukan maksiat. Hati-hati. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ibrahim ayat 27. Jadi, au yu'adzibahum fa innahum zalimuna bil kufri. Baik kufur agamanya maupun kufur tidak mengikuti jejak langkah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat Allah, tidak dipakai nikmat itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalam hadis Bukhari Nabi pernah menyampaikan, likulli sulama sodaqah. Sulama itu bukan hanya ini ya,
Mohon maaf. Orang kan berzikir ada yang pakai ini. Nah, kelihatan ya nah ini. Nah, ini boleh zikir kayak begini. Boleh pakai tasbih. Karena dulu kita tahu Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW itu batu itu minta dipegang, minta dibawa. Nabi Daud ketika menyerang eh, Jalut itu pakai batu, batunya bertasbih, minta diajak jihad, minta diajak beribadah. Demikian juga kita tahu mimbar Nabi, dia merengek ketika tidak dipakai oleh Nabi. Kita tahu mimbar itu makhluk yang bukan makhluk hidup. Demikian juga batu, dia senang kalau dipakai untuk ibadah. Semua yang kita injak, wanaktu maqaddamu atharahum, itu senang semua ketika dia diikut sertakan atau dipakai, diinjak oleh orang yang beribadah. Jadi boleh berzikir pakai tangan, berzikir pakai tasbih itu juga boleh. Yang penting dua-duanya membaca subhanallah, memahasucikan Allah. Karena sebenarnya kullu sulama itu tidak hanya tangan ini, tapi setiap ini loh, engsel ini loh. Ini semua tubuh ini kullu sulama itu yang dimaksud tidak kurang dari 360 engsel yang ada di tubuh kita itu berhak untuk diajak dipakai untuk beribadah, itu maksudnya. Oleh karena itu kalau beribadah itu berdirinya yang rapi, yang tumakninah. Apalagi nanti kalau mau sebentar lagi kalau terawih, jangan buru-buru. Demikian juga rukuknya, sujudnya, ruku, iktidalnya, sujudnya. Nah, gerakan engsel di setiap badan kita itu berhak untuk dipakai untuk beribadah. Ibadah itu nilainya sedekah. Kita bersedekah untuk badan kita. Badan kita dipakai ikut serta untuk ibadah. Andai saja tidak ada larangan untuk mudik apabila punya kesempatan uang, waktu, tenaga, bagus juga itu untuk silaturahim dengan keluarga. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan banyak cara. Bisa ditransfer uangnya, bisa video call, bisa ditransfer makanan, bisa dan lain sebagainya. Masih banyak cara. Tapi kalau memungkinkan tidak ada yang bisa mengobati kecuali bisa ketemu. Karena ketemu beda dengan bicara jarak jauh. Demikian juga ke kuburan. Apabila memungkinkan datang ke kuburan, meskipun tidak harus setiap hari atau tidak harus setiap sepekan, tidak harus sebulan, tidak harus setahun, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Rindu itu hanya bisa terobati apabila ketemu. Tentu dengan batasan-batasan tertentu. Kirim Fatihah bisa jarak jauh. Tapi Allah tidak pernah mematikan orang hidup. Cuma namanya aja mati. Itu perpindahan lalu dia pindah ke kubur. Dan yang dikubur itu lalu oleh Allah dihidupkan. Kenapa dihidupkan? Kalau dia mati senang dia. Dia hidup bagi yang baik untuk menikmati pahala dari Allah. Kenikmatan surga. Dikasih awal. Dikasih jendela. Dikasih makanan, minuman, dikasih nikmat. Bagi yang dia melakukan dosa, wafat dalam keadaan su'il khotimah, dalam keadaan zalim berbuat dosa, dia mendapat persekot dari siksaan neraka. Dan dia telinganya, pengetahuannya lebih jelas dari orang yang hidup. Dia tahu siapa yang datang. Sampai suara sandalnya saja dia tahu dan dia dengar. Itu dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan orang yang meninggal, yaitu orang yang meninggal waktu perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy itu para tokohnya itu di waktu dia dikubur di sumur yang namanya Qalib. Itu sumur yang kering sudah nggak ada airnya. Lalu mereka semua itu dikubur dengan rapi oleh Nabi. Nabi itu meskipun musuh tetap aja dihormati oleh Nabi. Kenapa dia mati? Ya karena dia yang mau mati kan. Dia mau bunuh Nabi, dilawan, akhirnya tanpa sengaja ya matilah. Dia bawa senjata. Kalau cuma perempuan, senjatanya belum tentu senjata otomatis, apalagi dia masih muda, perempuan, orang yang berdiri, tidak bersembunyi, orang yang bingung ke sana kemari, masa harus langsung ditembak sih? Mestinya kan kalau toh memang punya salah, cukuplah dilumpuhkan. Seorang perempuan. Janganlah. Nyawa orang itu mahal, lebih mahal dari Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah itu masih mending daripada membunuh seorang. Bunuh seorang itu sama dengan membunuh semua umat. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah. Berikutnya,
Apalagi kalau teman kami bercanda, mohon maaf, maaf. Kata teman kami begini, itu kami dapetin di WA. Itu kan perempuan, apalagi masih muda, anak kuliah, SMA lalu kuliah agak selesai. Itu digoda aja, dikedipin sama laki-laki, dia hatinya luluh. Kenapa harus dibunuh? Kenapa harus ditembak? Maksudnya jangan jangan dibunuh lah. Ya dilumpuhkan kalau harus dilumpuhkan. Lalu ditanya, khawatir dia orang bingung atau dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau dia bisa berani masuk ke suatu kantor yang terlalu rapi dan terjaga dengan baik, lalu dia mau bunuh orang, kecuali orang yang mungkin sedang bingung. Kalau bisa jangan diulangi lagi, mudah membunuh. Berikutnya, laisa laka minal amri dan seterusnya. Qauluhu yauma Uhud wa qila nazalat fi ahli bi'ri ma'unah. Ada yang mengatakan ayat ini Ali Imran 128 ada hubungannya karena ayat itu banyak juga. Pernah dibacakan juga waktu kasus Bi'ri Ma'unah. Wahum adapun mereka waktu itu jumlahnya sahabat sab'una rajulan, 70 laki-laki minal qurra. Dia hafal Quran. Dia hafal Quran, orangnya baik. Ba'atsahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli Al-Quran. Mengutus, mengirim kepada mereka Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila bi'ri Ma'unah, ke bi'ri Ma'unah. Posisinya di mana bi'ri Ma'unah itu? Wahia baina Makkah wa Usfan, yaitu posisi antara Makkah dan Usfan. Tujuannya untuk apa dikirim ke sana? Karena permintaan orang yang ada di sekitar sana. Liyu'allimu agar mengajarkan siapa mereka annasa kepada manusia, mengajarkan Al-Qur'an kepada Al-Qur'an. Wal ilma dan ilmu pengetahuan. Ya maksudnya ilmu pengetahuan atau apa? Mengajarkan bagaimana praktek Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabinya kan di Madinah. Lalu dipraktekin oleh sahabat, begini praktek Al-Quran ayat ini oleh Nabi. Ucapan Nabi jabarannya seperti ini, perbuatan prakteknya seperti ini, ketetapan seperti ini, sifatnya seperti ini. Ini kalau penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur ulama sedunia. Tapi kalau penafsiran orang apa ini ingkarus sunnah, biasanya begini penafsirannya. Li'allimun nasal Quran wal ilma. Untuk mengajarkan Quran dan Quran dan Quran dan Quran. Jadi nggak mau dia sunnah. Padahal setiap ayat di dalam Al-Quran itu pengertiannya berbeda, kandungannya berbeda. Itulah balaghah. Tapi ya sudahlah. Orang ingkar sunnah itu sebenarnya tersesat. Tapi saya nggak mau mengatakan mereka tersesat lah. Biarin itu urusan masing-masing lah. Saya nggak mau ribut. Saya tidak mau cari musuh dan punya musuh. Urusan masing-masing. Nah, itu Allah memerintahkan sholat Jumat. Lalu yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu sebagai ganti dari sholat duhur. Yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat. Kalau duhur itu kan 4 rakaat. Kalau duhur itu 2 rakaat dari mana? Itu kan as-sunnah itu, praktek Nabi. Kalau orang nggak mau ingkar sunnah bagaimana? Wow itu Quran. Oh sesat lagi. Nabi ya Nabi, sabda Nabi ya sabda Nabi, Quran ya Quran. Jauh lah. Semakin astagfirullah. Tapi di pertuhan, gurunya di pertuhan itu, orang dia menganggap dirinya Quran. Kok bisa gitu ya? Apa dia nggak sadar kalau dia manusia, punya perut yang suka ke kamar mandi? Beda lah manusia, Quran, Quran. Quran pasti benar, manusia belum tentu benar. Mereka itu, beliau itu sama dengan ulama yang lain. Sedang belajar untuk memahami Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Mestinya gitu. Biarinlah yang tahu Al-Quran, ini bertentangan dengan Quran atau tidak, itu Allah. Lalu nabinya, murid Allah nomor 1, Nabi Muhammad SAW, yang diajari, dicontohkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril belajar kepada Nabi, Nabi belajar kepada malaikat Jibril. Itu yang dinamakan tadarus, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tadarus saya tadarus, tadarusan. Tadarus itu kan. Jadi begitu. Buktinya sampai Sidratil Muntaha, lanjut kamu. Nah, jadi saling belajar, saling tawadhu. Sebagaimana, coba lihat itu ceritanya Nabi Khidir, hamba Allah atau Nabi Khidir dengan Nabi Musa.
Coba cek. Di dalam Al-Quran itu dia tidak mengaku sebagai guru, tapi sebagai sahib. Fala tusahibni. Beliau menganggap bukan dirinya sebagai guru, tapi sebagai teman. Kalau kamu masih bertanya lagi, khawatir salah paham, kamu boleh deh kamu cari guru yang lain. Karena masih banyak guru yang lain yang lebih pintar dari anak. Kira-kira gitu, fala tusahibni. Itu bahasa Al-Quran, itu bahasa para alim ulama, bahasa guru, bahasa nabi itu begitu. Kalau orang sekarang, wah, bicara tentang persaudaraan, menganggap bahwa semuanya saudara, berselisih nggak ada masalah. Tapi nanti kalau berbeda ijtihadnya dengan mereka, dianggap tidak Qur'ani. Dari mana kita mengajarkan seperti itu? Coba lihat itu. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Sahabat. Itu Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 76. Coba lihat ya. Dan coba lihat itu. Bagaimana tawaduknya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir tidak masuk ulul azmi. Sedangkan Nabi Musa termasuk ulul azmi. Minar rusul. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Allama yu'allim. Kamu mau nggak ngajarin kami? Padahal seorang nabi. Seorang khalifatullah. Seorang nabi. Seorang ulama besar. Dia masih tawaduk kepada orang lain. Kenapa kita merasa bahwa kita ini paling nomor satu? Nabi Musa aja tawaduk. Sepuh, senior, ulama, nabi, ahli Al-Quran, ahli sunnah, ahli hadis. Masih antu alimani bahasanya. Demikian juga bahasanya yang mengajari Nabi Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Saya punya kelebihan, punya ilmu yang telah diajarkan oleh Allah. Kamu juga seorang yang alim, punya kelebihan ilmu yang diajari oleh Allah. Gak mungkin kamu orang biasa. Orang yang hobi mencari ilmu pasti itu orang luar biasa. Jadi antara guru sama murid saling tawadhu. Akhirnya nggak jelas mana yang guru, mana yang murid. Bisa saja Nabi Musa gurunya atau Nabi Khidir gurunya. Jadi tinggal mana ngelihatnya. Begitulah bagaimana saling tawadhu antara guru dan murid. Coba cek itu dialog. Mulai dari Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Silahkan dicek mulai dari ayat 62 sampai ayat 82. Pada ujungnya coba lihat pesan dari Nabi Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri. Ini semua bukan ilmu saya. Ini ilmu yang diajari, yang dititipkan oleh Allah. Saya sampaikan kepada Anda. Saya yakin Anda lebih paham daripada kami. Masya Allah. Bahasanya, tawaduknya para nabi. Oh, kalau kita sekarang luar biasa. Pokoknya kajiannya harus radio saya, televisi saya, ikut seperti saya, yang Qurani, yang lain. Semuanya bon, semuanya meragukan, semuanya ahad, nggak bisa dipercaya. Saya Qurani, saya pasti benar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau bahasa kayak begitu, orang belajar Quran bagus. Tapi kalau tidak memahami peralatan yang berhubungan dengan Al-Quran, ya saya tidak mengatakan tersesat sih, tapi lebih sempurna kalau kita tawaduk memahami segala ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Orang mau jadi dokter kan nggak langsung jadi dokter. Belajar dari ilmu yang bawah, sampailah beliau menjadi dokter spesialis. Contohnya begini ya, ketika itu yang dimaksud innallaha la yuhibbu kulla mukhtal. Ada perbedaan antara mukhtal dan fakhur. Al-Quran surah Luqman ayat 18. Orang yang muhtal, Allah sangat tidak suka kapanpun. Ahabba yuhibbu fil mudhari'. Surah Luqman ayat 18. Allah itu tidak suka kepada orang yang muhtal. Apa muhtal itu? Bisa diartikan muhtal itu sombong, fakhur itu sombong. Itu kalau pengertian bahasa Indonesia. Terjemah. Tapi sebenarnya muhtal itu yang dzuru ila nafsihi bi'ainil iftikhar. Dia menyombongkan dirinya. Siapa saya? Oh, saya udah di Mesir. Saya udah di Mesir 8 tahun. Ah, kamu apaan kamu? Saya keturunan. Oh. Sedangkan fakhur itu yang duru ilan nasi bi'ainil iftikhar. Dia itu melihat orang semua yang lain itu kecil semua. Kalau muhtal itu menganggap dirinya besar. Kalau fakhur itu dia memandang orang itu semuanya kecil. Kecil, salah semua.
Gitu loh. Oleh karena itu perlu belajar nahwu, shorof, balaghah, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Jangan kita mengatakan langsung kembali kepada Quran. Di zaman Nabi itu nggak perlu itu hadis, nggak perlu tafsir, nggak perlu nahwu, nggak perlu shorof, nggak perlu tajwid. Ya coba aja melompat, baca aja Quran tanpa tajwid. Makanya bacaannya seperti itu. Oh itu hebat. Iya hebat menurut pengikutnya. Tanya kalau dia lagi baca Quran, suruh tanya kepada ahli Quran. Apa benar bacaannya? Mohon maaf, banyak salahnya. Mohon maaf. Ini mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan agar jelas. Baik yang dikultuskan maupun yang mengkultuskan. Jadi semua orang itu punya kelebihan, oleh karena itu dari sekarang saling menghargai, tidak usah saling menyalahkan. Kita benar, insya Allah orang lain juga benar. Kalau toh kita menganggap diri alim, orang alim bisa lebih alim dari kita. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang alim ada yang lebih alim, di atas langit ada yang lebih tinggi. Jadi hargailah yang penting, insya Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah semua saudara kita. Insya Allah. Jadi boleh kita berbeda, nggak usah disebutin nama orangnya, sehingga nggak usah disebutin. Jadi biar kita ini mengurangi musuh lah. Jadi kalau toh kita punya ijtihad, cukuplah. Ini kalau masalah ini berdasarkan Quran tuh ini, berdasarkan As-Sunnah ini, pendapat Allah, Al-Quran seperti ini, kalau As-Sunnah seperti ini, terus pendapat sahabat, terus dari Nabi, sahabat, tabiin, tabiin, a'immah, ulama, baru kita. Ada. Lalu biar masyarakat, nanti masyarakat itu cerdas kok. Masyarakat tahu mana yang benar, mana yang salah. Nggak usah kita menampakkan, saya benar, kamu tuh semua salah. Nggak usah begitulah, nggak usah bertepuk dada. Jadi wahum sab'una rajulan minal qura. Yang paling tahu, yang paling bisa mengatakan ini bertentangan dengan Al-Quran apa tidak itu Nabi. Allah, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, baru kita kalau punya ijtihad. Belakangan lah. Sahabat yang dikirim waktu itu 70 orang minal qurra ba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bi'ri ma'unah wa hiya baina Makkah wa Usfan. Tujuannya liu'allimun nasa, untuk mengajarkan supaya mereka an-nasa kepada manusia, mengajarkan Al-Qur'an kepada Al-Qur'an wal ilma dan kepada ilmu. Saya dengar sendiri dengan telinga saya sendiri. Hadis-hadis seperti ini menurut orang ingkar sunnah karena dia mudah memang datang dari penuh kecurigaan dan kepada kebencian kepada as-sunnah, dia katakan ini hadis palsu. Padahal hadis ini sahih. Semua orang mengatakan jumhur ulama ini sahih. Tapi dia mengatakan palsu. Ya udahlah urusan mereka kok. Ngapain kita ribut? Wong Nabi aja sama dia dikecilkan kok. Nabi kan manusia. Quran itu Tuhan, pasti benernya. Lah yang ngomong itu Nabi apa siapa ya? Kan yang ngomong, yang lagi ngomong itu manusia. Yang dia itu kan manusia. Kok ngaku Tuhan, ngaku Quran? Saya kan bingung kadang-kadang. Bagaimana? Wa ammaru alaihim. Dan mengangkat sebagai pemimpin alaihim atas mereka, atau petugas waktu itu yang dikirim ke Bi'ri Ma'unah itu Al-Mundhir kepada sahabat Mundhir bin Amrin. Ini sahabat Nabi diangkat jadi pemimpin ke sahabat yang lain 70 tadi. Wa kana dzalika itu terjadi di bulan Safar. Sanata arba'in minal hijrah. Itu kejadian 4 Hijriah. 4 Hijriah 4 tahun setelah Nabi di Madinah, maksudnya hijrah ke Madinah. Fakhonahum maka berkhianat hum kepada mereka Amir ibnu Tufail. Siapa Amir bin Tufail? KTP-nya Islam, pura-pura Islam, tapi dia mengaku Nabi di tempat kami butuh guru ngaji, tolong kirim guru ngaji. Dikirim oleh Nabi 70 sahabat. Kenapa kok banyak? Ya karena daerahnya kan besar. Kalau cuma satu orang nggak cukup. Oleh karena itu, punya guru banyak itu semakin bagus, wawasan kita itu semakin luas. Semakin banyak orang yang berjuang, media yang berjuang itu bagus, jangan malah saingan. Misal radio satu dengan radio satunya, jangan malah ribut. Karena mereka sama-sama andil berjuang, kayak orang main bola gitu loh. Kalau merasa hebat cuman sendirian berjuang di lapangan, habis kita, terkencing-kencing kita. Kalah dengan musuh kita yang 11 orang, timnya orang. Oleh karena itu kan Sayyidina Ali pernah menyampaikan, sesuatu yang tidak terkoordinir dengan rapi, ribut di dalam, itu antaf syala.
Ya, hancur, berantakan. Jadi ada yang biarinlah radio tuh banyak, biar kita arahkan. Kamu dengerin juga radio yang lain, televisi yang lain, guru yang lain, mazhab yang lain. Biar ilmunya banyak, wawasannya banyak. Tidak mudah kita silau kepada satu pendapat. Tidak mudah mengkultuskan satu guru. Jadi begitu. Oleh karena itu dikirim 70 guru. Akhirnya berkhianat yang bernama Amir bin Tufail ini. Begitu sampai di tengah jalan dibunuh. Tuh sahabat-sahabat Nabi sudah guru, banyak hafal Quran, alim, ikhlas, malah dicurangi, katanya mau dibuat guru, malah dibunuh. Marah Nabi. Wa qatalahum an akhirihim. Fashtadda, maka betul-betul sangat ghadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Emang boleh murka? Ya bolehlah. Hanya yang tidak punya hati aja yang nggak murka. Itu kan kemarin waktu pertemuan kemarin sudah disampaikan itu. Dicek aja di apa itu di YouTube kajian kita yang sebelumnya. Kira-kira ya 1, 2, 3 hari dari sekarang lah. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 mulai ayat 57 sampai ayat 62. Silakan dicek itu. La'anahumullah fid dunya wal akhirah, karena dia sudah yu'dzunallah wa rasulah dan yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Coba silakan cek itu. Boleh kalau kita bertindak tegas kepada mereka. Cuma harus proporsional. Cuma jangan berlebihan. Biarin aparat dan petugas. Jangan pernah melanggar Al-Quran dan As-Sunnah dan undang-undang yang disahkan oleh negara. Fastadda ghadabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka marah Nabi luar biasa. Sahabatnya dibunuh padahal dia diutus untuk menyampaikan agama. Kalau kita kan marah kalau kelompok golongan kita tersinggung. Beda. Fasallahullahu bidzalik. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Umar dulu itu ketika ditanya, kamu itu ribut kalau kelompok karena kepentingan dunia. Begitu. Kalau kita umat Islam, para sahabat nggak boleh seperti itu. Laisa kakitalikum alal mulki. Itu Bukhari, coba cek tuh. Bukhari, di Bukhari 7095. Innama kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikina wa kana ad-dukhulu fi dinihim fitnah. Ketika dia mencoba memahami Quran, dipahami sendiri, nanti apa itu dipelajari sendiri, pahami sendiri, marah-marah sendiri, segala macam lah. Makanya harus ada gurunya. Dan kalau udah dewasa, udah merasa bisa, jangan suka menyalahkan gurunya. Guru kita itu siapa? Ya guru kita, masa kita belajar langsung pinter? Kan kita punya guru. Sampai kepada ulama, sampai pada habaib, para a'immah, para tabi'in, para sahabat, sampai pada nabi. Begitu gede kita bilang, langsung aja Quran. Nggak usah nabi, nggak usah tafsir, nggak usah hadis Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Hebat. La haula wala quwata illallah. Ulama salah semua, yang benar cuman dia. Aliran seperti itu mulai dari zaman sahabat banyak. Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali, orang yang seperti itu kembali ke Quran. Sayyidina Ali dianggap tidak kembali kepada Quran, ditebas, mati Sayyidina Ali. Yang nebas orang hafal Quran, hafal hadis. Coba cek semua sejarah itu. Luar biasa. Kita lanjutin. Fasallahullahu bidzalik. Maka menghibur. Makanya kami bilang tadi, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ali Imran 128 itu bukan negur Nabi. Tapi karena Nabi itu dari awal sudah dijaga, dimaksum, sehingga Nabi itu terhindar dari sifat-sifat ucapan yang perlu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla itu maksudnya jangan sampai kamu sama dengan ata amrullah. Kiamatnya belum terjadi. Tapi ata amrullah, kiamat itu pasti terjadi. Kematian itu pasti terjadi. Itu ata kan fi'il madhi.
Bukan Nabi lalu merangkul, tidak. Karena Nabi sedang berbicara dengan tokoh masyarakat yang Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta ini, karena sangat pingin dapat ilmu dari Nabi, dia nyelonong begitu saja. Ya dimaklumilah, kan orang buta, dia nggak tahu. Langsung bertanya begitu, sebentar dulu, saya masih ada tamu. Apalagi kamu sudah Islam, imanmu sudah tinggi, kita bantu setiap hari. Nanti habis ini. Cuma Nabi itu orangnya tawadhu. Nabi itu menyampaikan, abasa wa tawalla. Saya diingetin oleh Allah agar saya memperlakukan siapa saja dengan sama. Bukan berarti Nabi tidak memperlakukan sahabat dengan tidak sama. Kalau saya nggak berani mengartikan berlebihan. Kan ada toh orang yang suka begitu. Ada, orang itu sebenarnya orang baik, tapi dia itu menutupi kekurangan orang lain, jadi dia itu pura-pura kalah, kayak orang berantem gitu loh. Kalau di film itu kan, dia jatuh, dia kepingin mengangkat harkat martabat musuhnya. Nggak apa-apa, saya sementara seperti orang salah, tapi dia terangkat. Mestinya ya toh juga sahabat tahu toh kalau Nabi itu benar kan, disaksikan oleh sahabat itu. Cuma kalau dalam hal tertentu, kita disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya jangan. Seperti apa? Ketika kita misal membantu orang atau mengalah di dalam soft, jadi kita harus tetap di soft pertama. Karena kita di pertama. Bantu orang juga begitu. Bukan berarti kita ngalah, kita kasihin orang semua, kita biarin nggak makan, nggak punya uang. Bukan begitu juga. Jadi kita harus memahami sesuatu redaksi ayat Al-Quran dan As-Sunnah itu. Coba lihat, karena Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'dha, demikian juga hadis. Mohon maaf ya, mungkin ada yang tidak sependapat, bahkan tidak suka, tersinggung dengan kami yang sampaikan. Maaf, ini karena kami nggak pernah punya musuh dan punya perasaan bermusuhan, tidak. Kalau kami justru sayang. Tapi kalau soal berbeda, berbeda aja, tanpa harus bermusuhan. Ya sudah, nggak boleh umat Islam itu punya sedikit aja hati untuk bermusuhan, dendam, nggak boleh. Dan kami berusaha seperti itu. Kami memang bukan orang pinter, bukan orang alim, tapi kami berusaha sedikit demi sedikit untuk tidak sedikit pun punya perasaan yang dendam, jelek, bermusuhan dengan orang. Tidak. Ya, kami hanya membacakan ini kitab sesuai dengan kemampuan kami. Mohon maaf kalau kami banyak kesalahan. Fasallahu, maka menghibur. Jadi Allah menghibur dengan Ali Imran 128 ini, bukan negur Nabi. Karena Allah itu kekasihnya. Kekasihnya Nabi, tidak mungkin seorang ayah itu menegur dengan kasar dan membiarkan anaknya salah. Tapi dari awal udah dikasih rambu-rambu, pilihan, alternatif. Begini nak, begini, 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 gitu. Oleh karena itu Nabi itu maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna fatahna laka fatham mubina. Nabi itu tidak punya dosa sebelum dan yang akan datang. Yang akan datang itu maksudnya dijaga untuk tidak terpeleset kepada dosa. Laisa laka minal amri syai'. Apalagi Abasa wa tawalla. Abasa itu siapa? Kan bukan Abasa Muhammad toh. Abasa itu dia. Dia itu siapa? Apalagi kalau mau dibahas seperti itu. Laisa laka minal amri syai'. Yang ada Allah itu selalu mengangkat dan bangga. La amruka, bangga dengan setiap detiknya umur Nabi. Dan kalau Nabi lain itu dipanggil dengan namanya, ya ada muskun anta. Kalau Nabi Muhammad dipanggil dengan jabatannya. Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Allah itu kalau dengan Nabi Muhammad itu luar biasa supaya kita sopan kepada Nabi. Jadi itu Al-Quran surah An-Nur di terakhir itu, coba aja. Jangan pernah kita manggil seperti kamu memanggil temanmu terhadap Nabi. Perlakukan, dia itu memang manusia tapi bukan manusia biasa. Maksudnya suruh hargai ulama. Jangan kita terlalu berani kepada ulama, mencaci maki di pengadilan, lalu kita punya target agar ulama yang baik tersebut harus dihukum. Hati-hati, kualat, apalagi sudah ada pendukungnya wafat. Itu pasti, yang telah wafat itu pasti akan membawa karma kalau bahasa kita. Kualat, kata-kata orang Jawa, pasti membawa adab, nadhir, pelajaran yang tegas bagi yang telah melakukan. Tobatlah. Jangan terus-menerus, tobat. Karena apa? Bagaimanapun dia telah meninggal, nggak bisa hidup lagi dia. Itu nyawa itu. Jadi yatim anaknya. Ibunya ditinggal anaknya. Masya Allah, bagaimana kalau itu anak kita? Kalau itu suami kita? Kalau itu mantu kita? Dan seterusnya. Fasallahullahu bidzalik. Qauluhu laisa laka minal amri syai'. Ay la tamliku lahum naf'an fatuslihahum. Wala dharran fatahlikahum.
Tidak boleh dipahami Nabi itu manusia biasa yang tidak punya manfaat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Kalau dipahami berlebihan tentang hal itu tidak boleh. Betul memang Nabi itu bukan Allah. Fanafyu dzalika min haitsul ijad wal i'dam. Kalau mengadakan orang pertama, meniadakan memang nggak bisa karena Nabi itu manusia. Tapi kalau menyebabkan bisa. Kita mendapatkan azab karena Nabi. Kita mendapatkan azab karena Quran. Quran sudah disampaikan kok kamu masih melakukan salah. Orang yang sudah tahu hukum, melanggar hukum, itu fine. Dosanya 2 kali lipat. Kamu melanggar hukum padahal kamu aparat hukum. 2 kali lipat dosanya, hukumannya. Begitu. Tapi wa amma min haitsu dalalati wasyafa'ah. Dari segi Nabi itu menunjukkan dan Nabi bisa memberikan syafaat atas izin Allah, itu bisa. Jadi kita nggak benar. Udah kembali ke Quran, nggak usah kembali kepada Muhammad. Muhammad itu manusia, nggak usah kembali kepada hadis. Padahal hadis itu Nabi waktu masih hidup itulah hadis. Nabinya sudah tidak ada, lalu diabadikan, ditulis, itu namanya hadis, itu namanya tafsir. Cuma perlu dipilah-dipilih. Yang memilah, yang memilih jangan kita. Biarin Nabi, biarin sahabat, biar tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Begitulah. Wa amma min haitsu dalalati wasyafa'ati fahuwa dalil al-syafi' al-musyaffa'. Nabi itu bisa memberi syafaat atas izin dari Allah. Itu berdasarkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidznih. Jadi syafaat itu atas izin Allah. Al-Baqarah 255. Jadi asy-syafi' al-musyaffa'. Ja'alallah mafatih khazainihi. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai kunci pembuka. Kita ini bisa sholat kan karena Nabi kan, dicontohkan oleh Nabi. Melalui sahabat sampai kepada ulama, guru, orang tua kita. Kita ini bisa bekerja cari yang halal itu kan dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi dulu menjual kulit kambing, menjual korma, demikian juga hal-hal yang lain. Itu. Nabi seperti itu. Faman za'ama, adapun siapa orang za'ama yaitu menduga siapa man annan nabiyya bahwasanya nabi ka ahadin nas seperti orang biasa la yamliku syai'an aslan wala naf'a bihi la zahiran wala batinan, tidak bisa bermanfaat, tidak bisa membahayakan, maka fahuwa kafir, dianggap pemahaman tidak benar, khosirud dunya, bisa dia rugi dunia wal akhirat dan akhirat, wastidlaluhu bihadhil ayat dhalalum mubin fa innahum zalimuna illatun liqaulihim aw yu'adzibahum. Jadi hati-hati ketika memahami ayat. Oleh karena itu ulama di kampung-kampung itu mengajarkan kepada mengingatkan kepada muridnya untuk Al-Qur'an dan tafsir itu sambil diajari praktek, sambil menyuruh hati-hati dan diajarkan sambil yang agak banyak kepada murid-murid yang sudah dewasa. Yang kecil diajarin menghafal dan lain sebagainya. Jangan suka menuduh. Apaan tuh tafsir, apa kiai di kampung itu Quran di nomor 2 kan, siapa yang nggak ngajarin Quran. Jangan menganggaplah kita ini paling Qurani. Masa pesantren ulama kiai habaib disalahin semua, nggak ada yang benar. Itu tafsir As-Sawi itu juz 1 halaman 178 di sebelah kanan, 5 baris dari bawah. Silakan dicek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasul. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Jadi kita ini harus taat kepada Allah, taat pada Rasul. Rasul masih ada ya Nabi, Rasul tidak ada ya hadis Bukhari, Muslim, dan hadis-hadis yang lain itu perlu dibaca, ditaati. Jangan-jangan yang salah pemahaman kita, memang perlu diseleksi. Kalau punya pendapat, silahkan punya pendapat seperti itu. Nanti kalau kita anti kepada Nabi, anti kepada sahabat, anti kepada sabda Nabi, khawatir kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mati dalam keadaan ingkar sunnah, benci kepada sunnah.
Hati-hati, Bukhari 3340. Itu di Bukhari seperti itu. Coba ceklah yang kami sampaikan itu. Ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushaffa wasal tu'ta. Demikian juga Bukhari 3361, 4712, Fathul Bari juz 6 halaman 456, 460, Fathul Bari juz 8 halaman 504, 506. Takut bohong atas nama Nabi. Jangan bohong. Kalau bohong atas nama Nabi dosa, apalagi bohong atas nama Quran. Hati-hati. Menolak hadis itu menerima hadis yang bukan hadis dikatakan hadis, yang bukan dari Nabi dikatakan dari Nabi, betul neraka dosa. Sebaliknya sama aja. Menolak hadis, menolak sabda Nabi itu lebih dosa lagi. Jadi mudah menerima dosa, neraka tempatnya, mudah menolak juga neraka. Jadi kalau begitu mudahnya gimana? Baca aja dah. Nah, kitabnya halaman berapa, bacaannya seperti apa, lalu koreksinya bagaimana menurut Allah, menurut Nabi, menurut sahabat, menurut tabi'in, tabi'in, para aimah, para ulama, para mufassir, baru kita. Jangan dari awal udah katakan, nggak perlu itu, karena dulu tafsir itu nggak ada di zaman Nabi. Hebat bisa berkata begitu, ingkar sunnah. Ya luar biasa itu. Kalau kata Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalau ini kan kitabullah, kalamullah. Kalau ini kan kitabun nabi, kalamun nabi. Itu kalamnya manusia. Itu memang betul, tapi hati-hati. Kata-kata seperti itu bisa benar, bisa salah. Untuk orang yang ingkar sunnah maksudnya, tinggalin selain Quran tuh. Itu hati-hati itu. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. La'allakum turhamun, agar kalian disayang oleh Allah dan Rasulnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera. Ila maghfirah. Kalau kepada keampunan suruh segera. Tapi kalau masalah dunia bukan disuruh segera. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, jangan lupa. Tapi kalau masalah akhirat segera. Coba tuh. Sari itu segera. Isra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah menuju ampunan Allah. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannah. Kalau ke surga suruh segera. Tapi kalau ke yang remang-remang, yang nggak jelas, bisa jatuh kepada kemaksiatan, itu dipikirkan baik-baik. Kalau bisa nggak jadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh. Lebarnya langit dan bumi, itu lebarnya surga itu selebar beberapa langit, 7 langit dan bumi, lebih lebar lagi. Kenapa kok andaikan disamakan dengan lebarnya langit dan bumi? Karena manusia melihatnya taunya langit dan bumi. Sebenarnya lebih dari lebarnya langit dan bumi. Itu uiddat, sudah disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, surga itu lebar sekali. Cuma pertanyaannya kepada kita masing-masing, sudah adakah kapling kita di sana? Rumah kita di surga sudah ada apa tidak? Berhakkah kita mendapatkan kapling kontrakan di surga? Itu pertanyaannya. Surganya udah lebar, cuma milik siapa? Mohon maaf. Jadi mohon maaf ya, jangan tersinggung. Mohon maaf. Bolehlah kita ini hidup sederhana di dunia. Yang penting di akhirat kita punya rumah, meskipun semeter, sepeta di surga. Khawatir surganya lebar, tapi kita sepeta aja nggak ada di surga. Kenapa? Oh, pelit tuh. Sudah pelit, kerjanya setiap detik zalim kepada orang yang baik-baik. Senang kalau orang mendapatkan hukuman, hati-hati. Ai ka'ardihima law wusilat ihdahuma bil ukhra wal ardu as'ah. Kalau saja 7 langit itu disambung lagi dengan bumi, itu lebarnya masih lebih lebar surga. Dan itu sudah disediakan bagi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ali Imran 133. Jadi muttaqin itu uiddat lil muttaqin, menyediakan
Uiddat disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, takut Allah kepada Allah bi'amali ta'at dengan cara melakukan meningkatkan ketaatannya wa tarkil ma'asi dan dengan cara meninggalkan berbagai kemaksiatan. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Al-muttaqin itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yunfikuna yang menyalurkan fi taatillah. Hartanya halal dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Fisarra, baik dalam keadaan mudah, dalam keadaan punya uang, sehat, wadharra, dan dalam keadaan al-usri sulit, tidak punya uang. Dalam keadaan seperti apapun kita masih bisa senyum, bisa menahan amarah, bisa membagikan sesuai kemampuan kita. Bagi tenaga, bagi pikiran, bagi makanan, bagi dana sesuai kemampuan. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa pertama yunfikuna fis sarra wad dharra, yang kedua al kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarah, al kafina an imdaihi. Bisa meluapkan amarah tapi padahal dia mampu waktu itu untuk meluapkan, membalas ma'al qudrati, tapi sama dia ditahan. Tidak mau membalas. Dia seorang yang hebat, bahkan dia aparat, mestinya bisa untuk membalas. Kamu dulu tidak mendukung saya waktu pencoblosan pemilihan, sekarang pembalasannya. Gua habisin semua lo dan teman-teman lo. Nah, saat kita mampu membalas tapi kita tidak membalas, itulah al-qadhibinal ghaidh. Wal afina 'anil nas, yang ketiga adalah orang yang bisa membiasakan melupakan kesalahan orang lain, memaafkan. Yang satu suruh melupakan kesalahan orang lain, yang satu jangan hobi melakukan kesalahan. Kalau yang satu hobi melakukan kesalahan, yang satu suruh maafin, ya nggak imbang lah. Sama, yang satu suruh jangan mengharapkan orang berterima kasih, kalau memberi jangan mengharap terima kasih, tapi yang satu suruh ucapkan terima kasih dan doakan. Itu yang khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Shalli itu doakan, ucapin terima kasih. Yang satu nggak usah minta terima kasih, ngasih aja. Wal afina 'anil nas biman zalamahum ay tarikina uqubatahum. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang melakukan kebaikan lebih baik dari orang lain. Itu namanya muhsinin. Ada orang baik, kita berusaha untuk lebih baik. Ada orang memberi, kita beri lagi yang lebih banyak, lebih baik. Begitulah umat Islam. Sudah memberi tidak mengharapkan balasan, tapi masih terus memberi dengan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Bihadhil af'al ayyuthibahum. Itu Ali Imran 134. Ada cerita begini. Wal kadhiminal ghaidha ay wa huwa nariyatun tahullu fil qalbi tadharu atharuha 'alal jawari. Jadi al kadhiminal ghaidha adalah nariyah, emosi. Karena orang yang emosi itu biasanya mukanya merah, panas pikirannya, hatinya, tadharu atharuha 'alal jawari. Qalbu al-kafina an imdhaihim al-qudra al-katibin al-ghadaba ma'al qudrati. Jangankan malas, dia malah menutupi kemarahannya alal amal. Bimuqtadah bidawahirihim wa bawatinihim wa kadhum ini kadhim ya, wal kadhimin. Jadi kadhmul ghaidh min a'zamil ibadah warada min kadhama ghaidhan wa huwa yaqdaru atau yaqduru ala inqadhihi falahullahu amnan wa imanan. Orang yang dia sebenarnya mampu untuk marah lalu dia tidak marah, maka akan memenuhi kepada man Allah, siapa Allah, akan memenuhi amnan kepada rasa tenang. Cobalah ketika mesti marah padahal dia dalam keadaan benar, tapi dia bisa tidak marah. Senangnya luar biasa itu. Cobalah. Itu yang dimaksud oleh Allah, akan dia diberikan penuh dengan keamanan. Kenapa? Orang dia nggak punya musuh, aman dia kemana-mana. Dan wa imanan, dipenuhi keimanan. Cobalah. Ketika kita sudah melatih seperti itu, mestinya kita marah. Lalu kita bisa tidak marah, tidak dibuat-buat.
pasti hati kita itu nyes begitu. Apa nyes itu ya? Maknyus, jadi dingin begitu. Kalau kita udah terbiasa merasa bahwa memberi itu menyenangkan, nah itu udah mulai maknyus itu. Tapi ketika memberi merasa terpaksa, dipilih berlebihan, apalagi kalau penuh keterpaksaan, apalagi karena ingin mengimbangi pemberian, masih tingkat latihan itu namanya. In qulta warada an Syafi'i annahu qala man ustughdiba wa lam yaghdab. Adapun siapa orang, ada ungkapan begini katanya. Adapun siapa orang yang sebenarnya dibuat dia dipancing supaya marah, tapi walam yaghdab, ada sebab marah tapi ternyata dia tidak marah. Fahuwa himarun, itu namanya keledai. Tidak punya perasaan cemburu, tidak, tapi tentu terukur ya. Tidak marah, itu keledai itu. Famuqtadahu annahu madmum, tercela orang seperti itu. Lah, tapi bagaimana kan Al-Qur'an itu katanya orang yang bisa menahan marah itu termasuk al-muttaqin. Widdatil muttaqin penjelasannya adalah al-qadhiminal ghaid. Bagaimana kok bisa tercela orang yang justru kalau kita disuruh marah satu sisi. Uji begini, yang dimaksud ucapan Imam Syafi'i, orang yang tidak marah itu seperti keledai, maksudnya kalau urusan agama dia tidak marah. Urusan kebenaran. Nah, mohon maaf ya. Uji babi anna kalam Syafi'i yuhmalu ala idza ma ra'a hurumatil la tuf'alu. Kezaliman, kemaksiatan, lalu kita senang, pura-pura diem, pura-pura tidak tahu, itu namanya keledai. Tapi itu pilihan, terserah. Ya sabar, tapi sabar pada posisinya. Jadi idza ma ra'a, apabila melihat hurumatillah tuf'al walam yanha anha, tidak dilarang walau yughdab li ajliha. Itu yang dimaksud seperti himar. Wa qad ittafaqa, tapi kalau bukan masalah yang terlalu besar, apalagi dia sudah dalam keadaan lemah, meskipun itu masalah agama, ya kita beri kesempatan lah untuk memperbaiki diri. Jadi lihat pada porsinya. Wa qad ittafaqa lil Imam Al-Hasan. Jadi ada cerita Imam Hasan, cucu Nabi, anaknya Siti Fatimah, putranya Sayyidina Ali. Kan ada Hasan, ada Husain. Jadi Imam Hasan zaman khilafatihi wa kana haliman jiddan, beliau orang yang santun sekali. Enggak marah beliau. Mau dibuat marah enggak bisa dia. Anna rajulan qadima, suatu ketika ada orang qadima alaihi liyamtahinahu. Dia datangnya aja untuk menguji. Orang ini udah nggak benar. Tapi kalau orang baik-baik dari matanya, dari pakaiannya, dari tatapannya, dari pembicaraannya, itu orang baik-baik itu bisa nebak loh. Ittaqu firasatal mu'min. Ini orang jujur, tidak jujur, berkata kepura-puraan. Tahu. Kenapa? Karena dia belajar Al-Quran, As-Sunnah, belajar dan terbiasa dengan kebaikan, dia bisa mencium, meraba sesuatu bau yang harum. Biasa kumpul dengan parfum, dia tahu. Mohon maaf, cacing itu tahu. Di mana ada bangkai itu cacing itu tahu. Apalagi manusia orang baik-baik. Mohon maaf, laler. Laler itu ada makanan di mana dia memang pantas untuk didatangi, dia tahu dari penciumannya. Apalagi manusia. Nah, tapi jangan jadi dukun. Dan kita bukan dukun. Itu ittaqu firasatal mu'min berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fasara yasubbuhu, maka orang yang datang itu mencaci maki kepada Imam Hasan. Loh, ini nanti bilang Imam Hasan dibilang Syiah. Ini tafsir As-Sawi loh. Ini tafsirnya orang Ahlussunnah wal Jamaah loh. Syafi'iyah Ahlussunnah wal Jamaah. Juz 1 halaman 179 di sebelah kiri di bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 baris dari bawah yang kami baca. Wa yatakallamu fihi. Wah, dicaci maki habis itu Imam Hasan. Seorang ulama baik-baik dicaci maki, ya senyum aja. Wa huwa yatabassam. Beliau senyum. Bagaimana kalau ada orang caci maki itu di pengadilan? Orang lain dibilang pandir, dungu. Ya itu kan proses di pengadilan. Biarin saja, dia itu sedang mengungkapkan cerita yang sebenarnya, bahasa yang sebenarnya vulgar supaya saling mengerti. Karena dia sudah dipenjarakan, pengawalnya dibunuh segala macam, ya biarin saja dia. Kenapa? Itu dalam Al-Quran itu loh. La yuhibbullahul jahra bil qawli minas su'i illa
manzulim, kecuali orang yang terzalimi, kecuali di pengadilan. Silakanlah buka apa adanya. Ya kalau bisa tidak pakai bahasa begitu ya silakan. Kalau harus berbahasa dengan begitu mungkin karena terpaksa. Saya nggak mau bela kanan kiri, tapi ya sudahlah. Karena dia diperlakukan seperti itu, dia membela diri ya urusannya. Dalam keadaan tertentu dia dicaci maki, bukan di pengadilan, ya senyum aja seperti Imam Hasan ini. Faqala lahur rajul. Kemudian ada orang yang nyeletuk begini. In syatamtani wahidatan, syatamtu kami'atan. Kalau kamu mencaci maki 1 kali, akan aku balas 100 kali. Faqala lahul Hasan. Kemudian Imam Hasan itu berkata pada orang yang bilang seperti itu. In syatamtani, apabila mencaci maki siapa kamu, nih kepada aku Hasan, mi'atan 100 kali. Jangankan sekali, 100 kali, masyatamtuka. Tidak akan pernah mencaci maki siapa aku, kah kepadamu wahidatan, meskipun sekali. Aku tidak mau mengotori lisanku ini dengan caci maki kepada kamu. Luar biasa. Buat apa lisan kita yang bagus nih, yang seksi kalau bahasa kita, lalu kita buat ngotorin, mengeluarkan dengan kata-kata yang kotor. Buat apa tangan kita yang bagus, harum nih jemarinya, bagus, cantik, indah, buat ngetik yang tidak bagus. Buat apa? Ma syatamtuka wahidatan fawaqa'a ala qadamihi. Itu pakai nafi kapanpun. Ma syatamtuka. Fawaqa'a ala qadamihi. Kemudian melihat kesantunan Imam Hasan, orang tadi ini lalu bersujud ya. Bukan sujud untuk menyembah. Fawaqa'a ala qadamihi. Dia mencium kakinya Imam Hasan. Wa qabbalaha. Waqala, dan dia mengakui, membuat statement, asyhadu annaka ala khuluqi Rasulillah. Kamu ini luar biasa, betul-betul berakhlak seperti akhlaknya kakekmu, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim, sebagaimana Allah bangga dengan akhlak Nabi, engkau ini akhlakmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Al-Qalam ayat 4. Oleh karena itu Siti Aisyah bangga dengan akhlak suaminya. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Tapi hadis seperti ini bukan berarti untuk ingkar sunnah. Kalau orang ingkar sunnah, ini sebagai dalil bahwa nggak usah hadis. Ini Quran saja. Nabi itu ya sunnah itu ya Nabi itu. Allah itu ya Quran. Mohon maaf, saya bukan benci ya sama ingkar sunnah. Enggak. Saya cuma ngejelasin supaya porsinya pada porsinya. Silakanlah, itu pilihan. Itu pilihan. Sekarang wal afina 'anin nas. Atfun 'alal kadzibina min atfil am 'alal khas. Li'anna al-afwa 'ammu min ayyakuna ma'hu. Jadi ketika kadzmu ghaid awalan kama idza sabbahu wa huwa ghaib fabalaghu dzalika fa'afa anhu min ghairi ay yastafizzahu al-ghadab. Kenapa al-afina itu ditaruh di belakang? Karena itu lebih umum. Kadhimin itu lebih sempit. Jadi ini ya. Kita ini kalau bisa maafin tanpa harus membuat orang terkaget. Orang yang kita nggak usah kaget lah ketika ada orang caci maki kita, dan orang yang kita maafkan nggak usah sampai dia itu merasa punya hutang budi banget sama kita. Biasa aja gitu loh. Gimana ya? Itu yang dimaksud min ghairi ay yastafizzahul ghadab. Wattafaqa lil Imam Zainal Abidin. Jadi itu Imam Hasan Zainal Abidin, cucu Nabi, yang sempat beliau berkuasa, lalu kekuasaannya, jabatannya diserahkan kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhum, untuk sahabat Hasan dan keluarganya dan sahabat Muawiyah. Coba, karena beliau tidak terlalu penting jabatan bagi beliau. Yang penting umat ada yang ngatur, silakan kalau memang suka. Yang penting permintaan saya umat diatur dan jaga kerukunan. Jangan sampai ada umat Islam yang terzalimi, baik dari segi fisik, perasaan, ekonomi, dari segi keimanan. Coba, kekuasaannya, jabatan presidennya dikasihkan kepada sahabat Muawiyah demi keutuhan umat Islam. Itu sahabat Hasan
Zainal Abidin, yang dipanggil dengan Zainal Abidin. Zain, hiasan orang yang penuh dengan hiasan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Abidin, rajin ibadah. Satu orang punya jabatan Abidin seperti banyak. An-Najariyah, Abid, Abidin. Jariyatahu, kanat tasubbu alaihi ma'al wudu. Biasanya pembantunya, ini mohon maaf, ketepatan ini perempuan, dia karena beliau ini karena darurat menuangkan air wudhu kepada sahabat yang namanya Hasan, cucu Nabi. Fasaqata al-ibrik ala ra'sihi. Maka mohon maaf, eh, kata orang Jawa kendi. Saya nggak tahu ya kalau bahasanya orang lain tuh apa ya, kendi itu. Semacam ini loh, tempat cangkir, kendi, apa ya? Ya semacam gelas itu perlu ada semacam keluar dari samping, masukin air dari atas atau terserahlah. Berikutnya itu jatuh. Jadi fasakoto al-ibrik, tempat air minum itu jatuh. Ala rosihi, menimpa kepalanya. Orang mau wudhu kan mesti dia menunduk. Fasyad jawajuhu, luka wajahnya. Farofa abasarahu, sebagai manusia biasa, menataplah Imam Hasan ini, cucu Nabi ini. Menatap kepada pembantunya tadi, yang perempuan tadi. Faqalat lahu, maka pembantunya ini maklum santri ya, hafal Quran. Beliau membacakan Al-Quran. Yang dibacakan Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaid. Wal kadhiminal ghaid. Hamba Allah yang muttaqin. Kalau bahasa kita, mohon maaf majikan, kamu ini kan hamba Allah yang luar biasa. Yang saya yakin kamu pasti bisa menahan amarah. Mohon maaf saya salah. Kadhiminal ghaid, menahan amarah. Saya yakin kamu bisa menahan amarah. Faqala, maka Imam Hasan ini, oleh karena itu kalau ada orang marah, coba bacain Quran. Coba. Atau kita jangan jauh-jauh dari Quran. Ketika dibacain Al-Quran, orang marah dikasih nasihat dengan Al-Quran, lembut. Kalau ada orang marah, dikasih obat dengan Quran tambah marah, itu bukan manusia itu. Saya nggak berani nyebut. Karena biasanya, coba lihat itu. Yang suruh kalau kita lagi marah suruh wudhu pakai air, itu siapa coba? Bukan manusia itu. Manusia lagi terkena apa itu? Nah, saya nggak sebut lah. Selama kita manusia, karena dia dinasehatin dengan Al-Quran, wal qawwibinal qaid, maka menjawab tuh majikan. Faqala kadzamtu waidhi. Terima kasih nasihatmu. Saya akan berusaha menahan amarah. Luka loh. Luka bisa jawab seperti itu. Saya bisa menahan amarah saya. Terima kasih nasihat kamu. Lalu nggak diem itu. Si pembantu ngomong lagi. Dilanjutin tuh ayat. Wal afina anin nas. Faqalat wal afina anin nas. Maafin dosa saya. Salah saya. Saya nggak sengaja. Fakola, maka menjawab tuh majikan yang luka itu, yang wajahnya luka berdarah itu, afautu angka. Saya telah memaafkan kesalahanmu. Coba lihat. Fakolat, inilah murid Nabi, inilah keluarga Nabi. Fakolat, kemudian si perempuan pembantu itu ngomong lagi, Wallahu yuhibbul muhsinin. Kamu itu memang betul-betul Allah yang muhsinin, baik sekali kamu ini, majikan yang baik. Ah, Fakolat, ya majikan tadi menjawab, anti hurrah. Ini ya, pembantu udah mecahin gelas, kalau bahasa kita, barang mahal, udah kena kita luka, bukannya marah, malah si perempuan pembantu tadi dimerdekakan. Memerdekakan budak tuh mahal loh di zaman dulu. Lebih mahal dari beli onta. Dan bukan onta satu itu. Mahal itu, apalagi perempuan. Apa yang terakhir keluar dari lisannya si majikan tadi? Faqala anti hurrah. Sedangkan kita maklum mungkin ya, mohon maaf mungkin kita belum tahu ya, mudah-mudahan Allah maafkan. Anak kita aja mecahin gelas atau piring, wah kita pukul luar biasa. Astagfirullah. Bahkan kita berantem dengan keluarga berhari-hari. Kan gelas itu bisa dibeli lagi ya. Yang penting gelasnya nggak kena anaknya aja udah syukur itu. Gelas, piring, oleh karena itu ya lain waktu dikasih contoh hati-hati, kita juga naruhnya di tempat yang hati-hati, selesai.
Piring bisa, pecah piring bisa dibeli lagi. Kalau pecah hati, itu yang sulit untuk ditambal itu. Anti hurrah, kamu merdeka. Coba mecahin tempat minum, melukain majikan, malah dimerdekakan. Kalau sekarang, ya saya kasih kamu uang, tapi setelah itu kamu berhenti bekerja. Persangon terakhir, nggak begitulah. Anti hurratun liwajhillah. Kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita di antaranya di tafsir As-Sabuni juz 1 halaman 179 di sebelah kiri. 4 baris dari bawah. Coba cek dah. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk materi kita, yaitu materi kita Bukhari 5373. Ini berangkat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Kalau mau cari rizki, cari jabatan, cari yang halal, yang thayyib. Makan juga begitu. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Al-Baqarah 267. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun 51. Ada orang begini, maaf ya. Saya tidak bermaksud ngerasanin, tapi ya udahlah beda-beda, cuma beda aja. Orang yang berbeda sama dia dianggap itu kan cuma menggeret-geret Al-Qur'an saja. La haula wala quwata illa. Padahal tuh di situnya udah ada di kitabnya, tinggal dibaca. Jadi kalau penafsiran dia dianggap benar, kalau penafsiran para ulama dianggap salah. Hebat luar biasa. Padahal orang baru lahir loh, baru belajar, paling umur sekitar 50-an. Bayangkan. Paling sekolah di luar negeri berapa tahun? Astagfirullah, luar biasa. Saya bingung kadang-kadang lihat orang kayak begitu. Itu dikultus sama pengikutnya, itu dianggap Tuhan, dianggap Qur'ani. Dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala atimul ja'i'. Nih, materi kita 5373. Pesan Nabi dari Al-Qur'an itu, boyo kamu biasa memberikan makan, atimu al-ja'i' kepada orang yang butuh makanan. Karena orang kalau nggak butuh biasanya meskipun dikasih nasi padang, dia marah. Mohon maaf ya, tapi tidak semuanya. Kucing kota itu dikasih ayam biasanya mikir dia. Mohon maaf. Bahkan pemulung di kota besar itu biasanya dikasih nasi padang, dia nawar, dia ditanya dulu itu apa. Tapi coba pemulung yang ada di desa, pengemis yang ada di desa. Mohon maaf, dikasih 1.000, terima kasih dia, tapi tidak semuanya. Mohon maaf, tapi tidak semuanya. Tapi orang miskin, orang kaya, termasuk nanti kalau bulan Ramadan kita ngasih takjil kan, itu buka puasa. Itu kasih aja orang biasa, orang kaya nggak apa-apa, karena dia berpuasa. Orang nggak berpuasa pun kalau waktunya makan, misal kita kasih makan karena dia butuh makan, daripada mati dia, ya kita kasih, nggak ada masalah. Kenapa? Ngasih huk-huk aja masuk surga, apalagi ngasih orang manusia. Wa'udu al-maridah. Tapi ketika dikasih kepada orang yang berpuasa, itu nilainya double itu. Ngasih buka, kalau kita punya keluarga nih biasa, maaf ya misal, jauh. Lalu waktu buka kita kirimin dia. Sekarang kan bisa tuh, pakai apa tuh namanya itu, kirimin ya masakan yang di daerah dia. Tanpa sepengetahuan dia, kita kirimin untuk berbuka puasa. Wah, pahalanya berlipat. Sudah keluarga, sudah berpuasa. Wah, tuh. Wa'udu al-maridah. Sambangin orang sakit. Wa fukul ani. Jadi fukul ani itu lepaskan tawanan. Lepaskan tawanan. Saya titip kepada jaksa, saya titip kepada hakim, saya titip kepada penguasa. Tolong lepaskan tawanan, apalagi tawanan politik. Jangan dicari-cari kesalahan orang. Itu pesan Nabi Muhammad, pesan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pesan wahyu dari Allah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup disampaikan langsung oleh Nabi kepada para sahabat. Nabi sudah tidak ada, dicatat oleh sahabat, dicatat oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, para imam, para ulama, dicatat, diabadikan dalam Bukhari.
nomor hadisnya 5373. Cek tuh, Fathul Bari, juz 9 halaman 646 di sebelah kanan paling atas. Fukul ani, lepaskan tawanan. Dulu Presiden Habibie itu, kenapa ekonomi jadi stabil di waktu Presiden Habibie, meskipun sebentar, pertama beliau jadi presiden, beliau lepaskan tahanan politik. Coba lihat sejarah bangsa Indonesia. Tanya kepada semua bangsa Indonesia. Itu Presiden Habibie itu. Nabi Musa waktu jadi presiden, pertama itu dakwah kepada Fir'aun, pertama yang beliau lakukan, tolong wahai Fir'aun, bebaskan Bani Israel. Coba itu. Nabi Muhammad juga begitu, fakku rokobah, membebaskan orang yang ditawan. Kok kita malah seneng ya memenjarakan sesama umat Islam? Apalagi seorang habaib pakai jubah, saya kok nggak tega ngelihatnya. Saya kok malah gimana hatinya orang yang berusaha untuk cari-cari, orek-orek kesalahan dia. Qala Sufyan, berkata siapa Sufyan? As-Sauri. Wal aniyu, pengertian kalimat ani itu al-asir. Jadi di situ fukul asir, lepaskan tawanan. Ini berangkat dari Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatimau wa asira. Lepaskan tawanan. Saya titiplah, biarin saya nggak bela sana, nggak bela sini. Lepasin tuh Habib Rizik tuh. Udah selesai lah. Berikutnya Bukhari 5374. Saya bukan FPI. Tapi tolonglah lepasin Habib Rizik tuh. Berikutnya 5374. Dari sahabat Abi Hurairah qala, "Ma syabi'a alu Muhammad." Nabi Muhammad tuh kata sahabat Abi Hurairah, jarang makannya itu kenyang. Maksudnya kenyang berlebihan. Min ta'amin, ini lihat ya. Hadis Bukhari 5374. Masyabi'a alu Muhammad, tidak boleh kenyang. Yang dimaksud tidak boleh kenyang bukan tidak boleh makan kenyang. Tidak boleh makan kekenyangan. Beda kenyang dengan kekenyangan. Yang tidak boleh itu kekenyangan. Justru kenyang itu harus makan berbuka yang ringan dulu supaya nggak kaget. Setelah itu makan supaya kenyang, supaya kuat badannya, kuat ibadahnya, kuat cari uang, kuat ibadah, kuat bantu orang, nggak sakit-sakitan. Dulu sahabat Abu Thalhah sampai beliau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena supaya tenaganya kuat, karena beliau itu pas pampres, tinggi besar untuk menjaga keselamatan Nabi. Waktu Uhud, Nabi di belakang beliau. Beliau ahli panah. Kenapa? Kalau saya biar mati nggak apa-apa Nabi. Tapi kalau Nabi kan masih dibutuhkan oleh umat. Itu dia kalau mana titis dan cepat. Gitu. Nggak puasa di bulan Ramadan karena selalu menjaga Nabi. Begitu Nabi wafat, sebagai qodoknya beliau 24 tahun nggak pernah batal puasa. Kecuali kalau Idul Fitri, Idul Adha. Dan waktu itu setelah Idul Adha itu kan ada itu. 11, 12, 13. Jadi 5 hari dalam setahun itu baru tidak berpuasa. 24 tahun. Full. Hadis Bukhari. Nomor hadisnya 2828. Coba cek tuh. Yang meriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Anaknya sendiri. Sahabat meriwayatkan sahabat. Sahih. Dan ini dibiarkan, dibenarkan oleh semua sahabat waktu itu masih hidup. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Siti Aisyah. Semuanya masih ada. Kalau ini tidak sahih, tidak benar, pasti para sahabat sudah ngingetin. Masyabi'alu Muhammad min ta'amin salasati ayyamin. Nabi itu tidak pernah kekenyangan, makan terlalu enak sampai 3 hari berturut-turut. Hatta kubido sampai Nabi wafat. Maksudnya supaya kita itu hidup jangan berlebihan. Ya, tapi tidak boleh terlalu prihatin lah. Makan ikan asin mulu, lalu kita sakit. Lalu yang disalahin, ya Allah kenapa saya sakit? Ya kan kamu yang suka makan asin melulu. Begitu. Nanti yang disalahin ditanya dokter. Kata dokter, ya kenapa yang makan ikan tidak bergizi terus kan bapak ibu. Kenapa saya yang ditanya? Kira-kira begitu kata dokter. Nah, hadis Bukhari 5374 ini, Masyabi'alu Muhammad, Nabi tidak pernah kenyang, maksudnya tidak pernah kekenyangan. Coba hubungkan dengan hadis bawahnya. Baru nanti melahirkan pengertian, insya Allah diantaranya bahwa Nabi itu tidak kekenyangan. 5375. Lihat ya. An Abi Hurairah, an Abi Hazim, an Abi Hurairah asabani jahdun syadid. Suatu ketika kata sahabat Abi Hurairah, saya ini lapar luar biasa.
Lapar luar biasa. Ini mohon maaf, sambil lihat jam, takut keburu asar. Ya. Asar kita berhenti. Saya ini lapar. Asabani menimpa nih kepadaku jahdun apa masyaqqatun syadidah. Lapar luar biasa. Falaki itu maka aku berusaha menemui bertamu Umar bin Al-Khattab kepada rumahnya sahabat Umar bin Al-Khattab. Karena dulu kalau orang sahabat lapar itu bertamu ke rumah sahabat, kalau enggak oleh Nabi disuruh bawa oleh sahabat. Biasanya kalau Isya begitu. Ayo sahabat membawa sahabatnya masing-masing. Sana gih kamu beri makan. Kalau enggak anterin makanan. Kalau enggak, sahabat itu yang kelaparan itu, yang miskin itu, yang berada tinggal di sufah itu emperan masjid. Orang yang sufah di situ biasanya orang-orang miskin dulu dari sahabat muhajirin dulu itu. Lalu beliau meskipun miskin terus berusaha cari ilmu, berdoa dan bekerja. Akhirnya sahabat yang miskin itu seperti sahabat Abi Hurairah menjadi orang yang kaya. Jadi jangan nyaman dengan kemiskinan, terus berusaha. Kalau kita sudah berdoa, berusaha tetap miskin, nggak apa-apa. Itu sudah nikmat pemberian dari Allah. Pasti kita diberikan kekayaan oleh Allah berbentuk yang lain. Di dunia maupun di akhirat. Sahabat Abi Hurairah ini setelah berusaha beliau jadi gubernur dan beliau kaya, punya tanah di Dzul Hulaifah dan punya tanah di perbatasan Mekah dan Madinah. Kaya beliau, tuan tanah, jadi pejabat. Jadi jabatan itu harus kita pegang oleh umat Islam. Kekayaan ekonomi harus kuasai. Jadi begitulah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah pertama itu Allah sudah mengingatkan, kuasai ekonomi wahai umat Islam. Begitu tuh Quran. Kenapa kita leha-leha, leyah-leyeh kata orang Jawa kalau nggak keliru. Cari yang serius, tapi ada porsinya. Falaki itu Umar bin Al-Khattab, maka aku datang ke sahabat Umar bin Al-Khattab. Tujuannya apa? Aku minta ajari Al-Quran. Padahal aku bisa ngaji Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya habis ngaji dikasih makan. Kebiasaan dulu sahabat, itu kalau habis ngajarin ngaji, itu gurunya ngasih makan. Kalau sekarang orang belajar ilmu, bayarannya mahal. Karena dulu itu, ya semua itu ditanggung. Ditanggung sahabatnya kaya, kalau ada orang mengajarkan ilmu itu ditanggung juga oleh negara. Sekarang jangankan Masya Allah semua pakai pajak. Jual rumah, beli rumah, ngurus STN, BPKB, SIM, beli pulsa, listrik, semuanya dipajekin. Apa yang nggak dipajekin sekarang? Astagfirullah. Bukannya kita ini jadi oknum penguasa meringankan beban rakyat, ya dikasih bantuan, tapi pajaknya jalan juga, ya sama aja. Fastaqra'tuhu ayatam min kitabillah, maka minta belajar dibacakan Al-Qur'an siapa aku kepada Sayyidina Umar ayatan istaqra'tuhu ayatan kepada suatu ayat min kitabillah dari Al-Qur'an. Fadakhala darahu, maka masuk siapa Sayyidina Umar darahu ke rumahnya. Wa fataha, dan membuka siapa Sayyidina Umar kepada darah alayya untuk aku. Famasyaitu ghairu ba'idin, maka aku melangkah, ternyata ketika aku mau melangkah mau masuk rumah Sayyidina Umar, fakharartu, terjungkal jatuh aku semaput. Sahabat Abu Hurairah karena miskin nggak punya makan dulu sampai terjungkal. Makanya oleh karena itu saat itu sahabat di zaman itu ada orang yang celananya, sarungnya itu cingkrang. Jadi sekarang kalau ada yang cingkrang mungkin mengikuti sunnah yang seperti itu. Ya nggak apa-apa. Ada yang cingkrang, ada yang nggak cingkrang. Kenapa? Yang cingkrang mungkin ya dulu yang tidak cingkrang, yang penting tidak berlebihan. Yang tidak boleh itu kalau sampai menyeret-nyeret loh. Kayak orang lagi nikah itu kan biasanya itu apa itu? Baju luarnya itu pakai dipegangin di belakang itu. Oh, karena panjangnya. Itu orang yang kayak di zaman orang sulit kamu bajunya kayak begitu. Ada yang baju kayak orang wisuda itu. Berlebihan kalau dipakai untuk, tapi kalau nggak berlebihan, tapi sekarang coba lihat tuh di Mekah Madinah. Itu orang Arab kan juga baju luar kayak begitu juga tuh, sampai dipegangin. Ya lihat situasi, yang penting jangan sombong lah. Lalu pingsan sahabat Abu Hurairah ini. Fakharartu liwajhi minal juhdi wal juh. Lelah juhdi itu. Juh itu lapar. Faidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun ala ra'si. Tiba-tiba aku melihat Nabi sudah berdiri di atasku. Nabi itu kalau ada kesusahan, beliau itu orang pertama yang berdiri, yang menolong. Oknum pejabat mestinya begitu. Jangan malah senang menyengsarakan rakyatnya. Faqala, kemudian Nabi segera, Nabi tahu.
Itulah kalau bahasa Al-Quran itu azizun alaihi ma anittum. Nabi itu selalu merasakan, selalu tahu apa yang dirasakan penderitaan oleh umatnya, oleh sahabatnya. Itu bahasa Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Nabi tahu. Faqala ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah. Maka oleh Nabi segera digendong tuh sahabat Abu Hurairah. Fakultu labbaika Rasulullah. Oh ya, siap ya Nabi, wa sa'daika. Labbaika itu siap untuk melaksanakan, siap untuk taat. Sama dengan itu loh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Jadi seperti itulah kalau kita sudah niat umroh, niat haji, apalagi kalau sudah dekat masuk kota Mekah. Kami siap ya Allah dari sekarang sampai kapanpun sampai kami mati untuk taat kepadamu ya Allah. Tapi setelah haji dan umroh ya udah lupa lagi. Biasa manusia. Labbaikannya kemana? Ucapannya kemana? Hatinya kemana? Labbaika Rasulullah wa sa'daika. Selamat engkau Nabi. Fa'akhadha biyadi. Kemudian Nabi segera memegang tangannya sahabat Abu Hurairah. Fa'aqamani. Kemudian Nabi segera membangunkan sahabat Abu Hurairah, menggendongnya. Wa arafal ladhi bi. Dan Nabi tahu apa yang aku sedang rasakan. Tanpa beliau bertanya, babi bu, jangan terlalu banyak lah. Kalau kita mau bantu. Nanti itu orang itu tersinggung. Ngasihnya cuma mie, ngomongnya sejam. Udah kasih aja. Ngasihnya cuma 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, diwawancarai 2 jam. Masya Allah, membantu orang fakir, miskin, anak yatim, suruh baca Yasin 5 jam. Ya aku mau bantu aja, udah diem selesai lah. Kalau mau pakai Yasin, ya baca Yasin sekali. Habis itu kasih makan yang enak, kasih uang, selesai. Jangan dipamerin di muka umum. Lalu difoto supaya melihat, nih saya dermawan luar biasa. Ya kalau untuk sebagai contoh ya, tapi jangan berlebihan lah. Fantalaqa bi ila rahlihi. Kemudian Nabi mengajak aku ke kendaraannya, dibawa ke mobilnya oleh Nabi. Fa amara li bi usin min labanin. Kemudian Nabi segera ngasih gelas besar isi susu laban. Laban itu susu. Fasyaribtu. Maka minum. Minum. Dikasih gelas isi susu, minum. Dikasih minum ke sahabat Abi Hurairah. Coba Nabi itu. Kalau oknum pejabat sekarang itu paling pencitraan. Kalau Nabi enggak, orang ini enggak mau ada pemilihan, enggak ada pemilihan Nabi. Sumaqala kemudian Nabi menyampaikan, "Ut fashrab." Ya Aba Hurairah, ya Aba Hir. Minum lagi, wahai sahabat Abi Hurairah, minum lagi. Abahir, manggilnya aja dengan panggilan santun, sejuk dengan penghormatan. Abahir. Itu tarah apa itu bisa dibaca litarahum boleh pakai kho boleh. Kalau itu untuk menunjukkan sayang, untuk menunjukkan rintihan suara merdu. Kalau untuk pengajian itu kan litaronnum itu. Jadi pakai hir. Hir itu berarti bisa dibentuk taswir. Taswir itu bisa bentuk karena kasih sayang. Ya bunayya. Sighara, bentuk taswir. Ibnun menjadi bunayya. Jadi bisa penghinaan, bisa bentuk kasih sayang. Jadi lihat situasinya, bentuk kejadiannya, siapa yang mengucapkan. Jadi fa'udtu fasyaribtu. Jadi bentuk taswir itu banyak manfaatnya ya. Banyak maksudnya tinjauannya. Kemudian setelah itu fa'udtu fasyaribtu. Karena disuruh minum, aku minum lagi. Tsumma qala fa'udtu. Lalu oleh Nabi suruh minum lagi sampai 3 kali. Minumlah, minum. Jangan sungkan-sungkan, biasa aja. Fasyaribtu hatta istawa batni fasara kal idhi. Sampai perutku kenyang. Nah, ini sebagai dalil bahwa makan sampai kenyang itu boleh, yang tidak boleh itu kekenyangan. Jadi hadis Bukhari 5.375 suruh kenyang, yang 5.374 tidak boleh kekenyangan. Bukan kata saya, kata Fathul Bari. Saya mana berani ngarang. Fathul Bari coba cek. Fathul Bari juz 9 halaman 646 sampai 650 dari kanan sampai kanan. Silakan ceklah. Qala falaki itu Umar. Kemudian setelah aku kenyang, ketemu aku dengan Sayyidina Umar. Wa dzakartu lahu
Alladzi kana min amri wa qultu lahu tawalla dzalika man kana ahqqa bihi minka ya Umar. Terima kasih ya Umar. Alhamdulillah saya sebenarnya tadi lapar menemui kamu itu sampai aku minta ajari kamu Quran supaya kamu berkenan ngasih makanan minuman ke aku. Tapi alhamdulillah udah dikasih oleh Nabi. Uh, jadi begitulah. Wallahi laqad istaqra'tuka al-ayata wa ana aqra'u laha minka. Sebenarnya saya juga tahu tentang ayat itu diturunkan di mana, bacaannya seperti apa. Waktu itu mungkin kamu waktu turun pertama itu waktu Nabi membacakan kamu nggak ada di tempat karena kamu sibuk kan. Jadi petugas yang menjaga di perbatasan kota itu Sayyidina Umar. Jadi jangan dipahami nih sahabat Abi Hurairah ini sombong. Karena orang yang ingkar sunnah memahami hadis ini palsu. Kenapa katanya? Karena ini sombong. Mana mungkin sahabat Abu Hurairah sombong berani berkata wala ana aqra'u laha minka. Berarti ini hadis palsu. Itu kata orang ingkar sunnah. Bukan kata saya, kata Fathul Bari. Juz 9 halaman 646-650. Karena orang ingkar sunnah itu memahami ayat dan hadis dibaca sendiri, dipelajari sendiri, dipahami sendiri, dibuang-buang sendiri. Itu orang ingkar sunnah. Kenyataannya tidak begitu. Jadi, qala Umar, wallahi la an akuna adkhaltuka ahabbu ilayya min ayyakuna li mithlu humurin na'am. Mohon maaf sahabat Abu Hurairah. Saya itu tadi sebenarnya tahu kalau kamu juga sedang lapar, tapi saya mendahulukan mengajari kamu, membacakan kamu, khawatir kamu betul-betul kepingin baca itu untuk mengingatkan, menambah ingat satu ayat supaya dapat pahala pertama dari Quran. Keduanya saya akan menyiapkan setelah itu makanan buat kamu. Tapi ternyata ada orang yang lebih baik dari aku, dia apalagi waktu itu kamu langsung udah pingsan. Yaitu orang yang telah mendahului kebaikan aku, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemahaman Fathul Bari, pemahaman para ulama seperti itu, pemahaman sahabat seperti itu, tabiin seperti itu, aimah seperti itu. Ada orang yang sekarang memahami sebaliknya, orang ingkar sunnah itu terserahlah, itu pilihan. 5.375, 6.246, 6.452. Itu berangkat tadi dari Al-Quran berapa? Al-Ma'idah 87. Nah, itu. Al-A'raf 157, Al-Mu'minun 51, Al-Baqarah 172. Ini. Kuntu astaqri'u ar-rajula al-ayata wa hiya ma'i kayyam qalibu ma'i fayata'amani. Qala Ibnu Battal, yang kami ceritakan tadi sekarang kami bacakan Arabnya saja. Fihi annahu kana min 'adatihim idza istaqra'a ahaduhum sahibahu al-Qur'ana ay yahmilahu ila manzilihi wa yat'amahu ma tayassara wa yuhmalu ma waqa'a min Umar ala annahu kana lahu syughulun aqahu an dzalik. Ini bukan Quran ya, ini kitab Gundul. Cuman saya bacain aja. Gundul tuh enggak ada harokatnya. Awalam yakun indahu ma yut'imuhu hina idzin intaha wa yab'udul akhiru ta'assafa Umar ala fawti dzalik wa dzakara li muhaddithud diyari al-Halabiyyah anna shaykhana Sirajuddin al-Balqini istab'ada qawla Abi Hurairah li Umar la ana aqra'u laha minka ya Umar min wajhaini ahadihima mahabati Umar wasani adami itla'i Abi Hurairah ta'ala anna Umar lam yakun yaqra'uha mislah qultu ajibtu min hadzal i'tirad. Ini orang yang ingkar sunnah, saya nggak percaya dengan hadis itu. Makanya saya bacain teksnya. Jadi orang ingkar sunnah itu dari zaman dulu sudah ada. فإنه يتضمن الطعن على بعض رواة الحديث المذكور بالغلط مع وضوح توجيهه. أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حالة كان عمر فيها في سورة الخجلان منه فجسر عليه. وأما الثاني فيعكس ويقال وما كان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد إطلاقه fala'allahu sami'aha min lafdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat wa ma sami'aha Umar masalan illa biwasitatin.
di dalam Fathul Bari juz 9 halaman 650 di sebelah kanan 6 baris dari bawah. Yang terakhir ini sekelumit jaga kerukunan karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yaitu mengingatkan agar kita selalu menjaga kerukunan dan selalu menjaga harga diri umat Islam. Wa iyyakunal muslimuna mutadhahirina kal yadil wahidah. Kita ini sama umat Islam harus seperti tangan yang satu. Ada satunya di kanan, ada satunya di kiri, berjuang di tugas masing-masing, kelompok jamaah masing-masing. Kita harus saling mendukung, saling menghargai. Al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. Umat Islam itu semua harus saling menjaga harga dirinya, harus saling menjadi satu tangan, satu kekuatan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi harus ta'awanu 'alal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita membuat celah terjadinya permusuhan apalagi sama umat Islam. Jangan membantu perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Allah menutup dengan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Allah sangat tidak suka kepada umat Islam yang membuka celah terjadinya permusuhan sama umat Islam dan membuka celah terjadinya umat Islam terkena fitnah apalagi tersakiti. Takutlah kepada Allah. Allah itu syadidul iqab. Pada waktunya Allah dahsyat loh kalau membalas. Itu tadi ada di dalam Al-Qur'an surah Nisa surah Al-Maidah ayat 2 dan di hadis Bukhari. Penjelasannya ada di dalam Al-Qurtubi juz 6 halaman 46 di sebelah kanan paling atas. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.